Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kita ketemu lagi melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas kriteria haid, yang sekarang kita membahas kriteria istihadah. Baik, yang pertama kriteria istihadah adalah satu, kriteria istihadah itu dari wanita yang belum berusia 9 tahun. Jadi kalau ada wanita belum 9 tahun, 9 tahunnya kurang 16 hari ya, maka nanti darahnya disebut darah istihadah. Kita lihat di sini, ini pada video dulu. Jadi di video dulu aturannya usia haid itu ketika wanita sudah berusia 9 tahun kurang 16 hari. Nah ini contohnya kemarin nih 20-nya ini dia umur 9 tahun kurang 16 hari kok keluar darah haid. Kalau belum 16 hari keluar darah namanya darah istihadah. Nah ini dinamakan fasad menjadi istihadah. Jadi sama, fasad sama istihadah itu sama. Baik, kemudian kita kembali. Jadi kriteria yang kedua, keluar kurang 24 jam atau lebih dari 15 hari. Nah, ini juga sama. Syaratnya darah itu kan yang haid kemarin itu keluarnya ada 24 jam atau lebih dalam lingkup 15 hari. Lah ini. Dari tanggal 1 keluar darah dalam lingkup 15 hari kalau dulu namanya haid. Lah kalau di selain ini namanya darahnya istihadah. Jadi keluarnya dia melebihi 15 hari atau kurang 24 jam. Kurang 24 jam. Kalau ini kurang 24 jam tapi kan di jumlah yang tanggal 9 keluar lagi, tanggal 12 keluar lagi, maka yang ini namanya haid. Kalau yang aturan kita sekarang pokoknya kurang 24 jam atau lebih 15 hari. Jadi lawan dari yang ketentuan haid. Kemudian yang ketiga, keluar sebelum 15 hari. Keluar sebelum 15 hari dari haid sebelumnya. Jadi ini contohnya, nah ini kita hitung. Lah ini kan keluar sebelum 15 hari ini yang darah fasad ini. Jadi kalau kita hitung dari haid yang tanggal 1 sampai 3, ini dikatakan darah fasad kan karena dia sudah melewati 15 hari. 15 hari dari awal haid, awal shofar ini. Terus tapi sudah di luar 15 hari dari akhir haid yang awal ini. Nah ini dikatakan darah fasad. Nah yang ini sudah dikatakan haid karena jaraknya dari haid yang pertama sudah 15 hari. Nah ini sebenarnya keterangan ini sudah di video sebelumnya, cuma ini karena terkait dengan pembahasan kita saat ini, jadi intinya adalah kalau yang darah fasad ini dikatakan darah istihadah. Mengapa istihadah? Karena dia kurang 15 hari dari haid yang awal dan sudah melebihi 15 hari dari awal haid yang awal ini. Nah, ini sudah di tanggal 16 ini. Jadi begitu, itu aturannya. Jadi yang kita lanjut yang keempat yaitu darah pra melahirkan. Ini syaratnya jika tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Jadi maksudnya begini, ada ibu akan melahirkan, sebelum melahirkan pendarahan. Nah, pendarahan itu kalau belum ada 24 jam maka ya namanya darah istihadah. Tapi kalau sudah bersambung dengan haid sebelumnya, jadi umpama, tapi ini jarang ya, umpama sebelum sebelum melahirkan dia sudah haid, jadi 1 hari sebelum melahirkan umpama haid. Nah nanti makanya kalau akan melahirkan pendarahan, lah pendarahan ini darahnya disambungkan, diikutkan dengan haid sebelumnya. Tapi kalau jika sebelumnya tidak ada haid, maka yang darah pra melahirkan ini namanya istihadah. Jadi begitu maksudnya. Keterangan yang pertama, darah istihadah ini disebut darah yang keluar tidak normal. Jadi beda dengan darah haid. Kalau haid itu darah yang normal. Ini referensinya silahkan nanti dibaca sendiri, tepatnya di hasiah ini. Kalau yang haid wasyar'an damu jibilatin. Secara syarak haid itu darah yang memang watak wanita atau tabiat atau memang normalnya begitu. Dan istihadah damu ilatin. Istihadah itu darah penyakit. Dikatakan penyakit karena ya dia melebihi 15 hari jadi nggak normal atau kurang dari 24 jam jadi ya dikatakan nggak normal. Baik, kita lanjut. Yang B, kriteria di atas mengacu pada pernyataan Sayyidina Ali dan Atok bin Abi Robah dan ulama lainnya. Atok bin Abi Robah itu adalah
sosok ahli fikih zaman tabi'in, ini muridnya Ibnu Abbas ya, muridnya Ibnu Abbas. Nah, pernyataan para ulama ini bukan syariat, makanya oleh Imam Syafi'i dikukuhkan dengan istiqra'. Nah, istiqra' itu penelitian. La dhabita li syai'in min dzalika lughatan. Karena urusan haid dan istihadah itu tidak ada batasan secara bahasa. Secara bahasa haid itu harus sekian hari, itu enggak ada keterangannya. Istihadah harus sekian hari, enggak ada. Wala syar'an, dan tidak ada batasan secara syara. Nabi atau langsung ayat dari Allah tidak ada yang menjelaskan tentang haid harus 15 hari dan seterusnya. Maka faruji afihi ilal muta'arifi, maka dikembalikan permasalahan itu terhadap uruf itu atau tradisi perempuan yang ada. Tradisi perempuan itu kalau haid berapa umumnya dan seterusnya. Nah, ini dilakukan dengan bil istiqra' an-nakis, dengan penelitian yang nakis. Penelitian nakis itu kalau istilah kita adalah metode sampling. Jadi kita cukup mengambil satu sampel, beberapa sampel saja, nanti hasil sampel itu untuk diputuskan menghukumi seluruh orang yang ada di dunia. Itu namanya istiqra' yang nakis. Kemudian C, kriteria istihadah tidak perlu mengacu pada diagnosis dokter. Nah, nanti mengapa tidak mengacu pada diagnosis dokter? Karena itu sangat menyulitkan. Di samping titik tekan adalah menentukan hukum sholatnya, sehingga kita cukup mengacu pada fakta dohirnya saja. Jadi maksudnya begini, diagnosis dokter ini ya, contohnya ini. Jadi diagnosis dokter itu nanti macam-macam pendarahan abnormal itu kalau didiagnosis dokter akhirnya ketemunya ini ada pendarahan karena uterus abnormal, silahkan baca sendiri. Ada pendarahan uterus disfungsional, silahkan baca. Ada pendarahan plasenta. Nah, ini untuk mengetahui sedetail ini ya dokter. Mengapa dokter perlu detail? Karena dia tujuannya untuk mengobati. Nah, sedangkan ulama fikih itu tujuannya tidak untuk mengobati, tapi hanya untuk menentukan hukum sholatnya atau nanti puasanya. Termasuk ini, mengapa KB dengan IUD itu kok sampai bisa menghambat haid? Karena pemasangan IUD-nya, lilitan kawatnya yang tidak tepat, akhirnya haidnya juga akhirnya tidak lancar. Nah, ini yang tahu nanti dokter ya. Kalau kita secara hukum yang penting kalau darah itu lebih 15 hari namanya istihadah. Nah, ini referensinya mengacu kepada fikih madzhabul arba'ah ini. Jadi wala ala hada tadqiqun min ihtisasil atiba. Jadi kalau ingin melihat tadqiq secara detail, ini adalah ihtisasil atiba. Amal fuqaha fa innahum la yahtajuna ilaihi. Kalau ahli fikih tidak butuh untuk secara detail begitu. Wa madamu qad hadadu sinal mar'ah. Jadi selama mereka itu sudah membatasi umur wanita, kalau haid itu dikatakan 9 tahun, sebelum 9 tahun namanya istihadah, ya udah pakai itu saja. Wa hadatu mudatan muayyanan li aksaril haid, dan mereka para fuqaha membatasi mayoritas haid 15 hari, wa aqallihi sedikitnya ya 24 jam. Ya, wa fa inna kullama wara'a dzalika tadqiqun, maka membahas di luar itu namanya sudah tadqiq, sudah terlalu dalam. Layam bagi al-khaudu fihi ilalil alim bitibi. Jadi yang membahas itu sebaiknya hanya dokter saja, karena dokter nanti fungsinya untuk mengobati. Kalau kita hanya membahas secara dohir saja. Nah ini. Di samping itu di metode istiqra' ini dalam kitab al-ibhaj ini, istiqra' itu mengikat, wal amal bihi lazimun. Alasannya liqauli sallallahu alaihi wasallam nahnu nahkumu bidohir. Jadi menurut Nabi kita itu menghukumi secara syariat, menghukuminya secara dohir saja. Jadi tidak perlu seperti dokter, karena dokter fungsinya untuk mengobati. Jadi dia nggak bisa secara dohir menganalisa secara dohir. Jadi harus mendalam. Tapi kalau secara syariat Nabi sudah berpesan nahnu nahkumu bidohir. Kita membahas secara dohir saja. Jadi demikian, kita lanjut pada pertemuan berikutnya insya Allah. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.